Sound Resound our story. Yeay. Finally kita benar-benar sudah mulai memasuki akhir tahun 2020 ya. 2020 ya. Dan ini mungkin jadi sound terakhir kita asik di tahun 2020 guys. Tahun ini. Taruh dulu masih koma tadi. Nah, memasuki tahun 2021 tuh orang udah banyak banget yang ngomongin gue mau bikin resolusi, gue mau bikin pencapaian gitu ya. Tapi ada juga akhirnya berpikir kayak, aduh gue ngapain bikin pencapaian? Kayaknya yang tahun-tahun lalu aja belum kejawab, belum terjadi, misalnya belum gue lakukan gitu. Nah, tapi mungkin kita bisa menawarkan hal yang lain kali ya guys, selain resolusi, karena resolusi ternyata berat banget, iya nggak sih? Iya. Kalau banyak ini resolusi dibuat terus gagalnya di minggu kedua. Iya bener, gue banget tuh nggak nyampe minggu kedua bang, tapi udah gagal. Oh gitu ya? Iya. Tapi gimana dong? Mungkin teman-teman ngelihatnya. Ya, mungkin daripada kita ngomongin resolusi yang berat banget, yang akhirnya jadi kontennya sama dengan yang lain, asik. Mungkin kita bisa ngebahas tentang apa ya? Tentang ya udahlah 2021 jalin aja dulu, gitu kali ya? Iya. Biar kesannya tapi jalannya jangan cuma sekedar jalan, tapi jalan yang punya tujuan juga. Iya nggak sih kalau gimana? Coba bang, kiat-kiatnya gimana bang? Jelasin malah langsung kiat-kiat. Kalau gue ya ngelihatnya, karena bener ya tahun 2020 ini sebenarnya mengajarkan banyak sekali hal bahwa rencana manusia ya bukan segala-galanya. Banyak banget yang ngerencanain macam-macam, ternyata harus dengan situasi yang terjadi ya. Akhirnya semua ditunda dulu lah, atau ada yang sama sekali nggak jadi. Ernest mau bikin komik nggak jadi-jadi. Kalau gue jadi berpikir gini ya, bukan berarti aku menolak perencanaan, tapi gue setuju sama Novi tadi. Mari masuki 2021 dengan jalani aja dulu. Dimana kita punya tujuan, tapi kita tidak ngoyo lalu mengatakan seolah-olah tujuan kita segala-galanya, tapi kita lewatin tuh. Nah, aku inget lah satu kalimat nanti sebelum kita diskusi lah ya. Ada satu kalimat yang aku pernah pelajari dalam retret sih. Karena retret itu kan sebenarnya artinya mundur, menarik diri. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan dengan retret? Jadi kemudian dalam kalimat itu mengatakan, it's the stop that keeps you going. Waktu-waktu berhenti itulah yang justru membuatmu terus maju. Nah, maksudnya mengingatkan gini, kadang-kadang orang tuh maju kayak lari sprint gitu, terus lari. Tapi dia membandingkan dengan orang yang sebenarnya punya kesempatan untuk berhenti, memaknai apa yang dia lewati, lalu maju lagi. Nah, jadi gue sih melihat ya dalam ini karena pengalaman pribadi juga gitu. Gue belajar untuk memaknai hidup lebih seperti itu sekarang. Khususnya memang kan kita nggak tahu nih ya, situasi seperti ini masih nggak pasti secara ekonomi, secara pendidikan, sosial. Kadang-kadang mau bikin targetnya jadi takut juga bikin target, mau bikin resolusinya apa. Tapi menurut gue ya maju aja dulu gitu. Tapi waktu kita maju jangan cuma maju, tapi punya waktu-waktu untuk memaknai itu. Kalau dari gue sih kira-kira gitu sih ya, yang gue juga mau terapkan buat hidup gue gitu. Nah, tapi bang kalau misalnya cuma lu sampai di tahap ya udah maju aja dulu, nggak usah yang gimana-gimana, takutnya tuh jadi kayak lu berjalan tanpa tujuan nggak sih bang? Maksud gue iya sih, emang kita nggak usah bikin resolusi yang akhirnya membuat pencapaian terlalu tinggi yang kayak bikin kita jadi aduh kalau gitu gue nggak usah bikin resolusi deh, kayaknya dia pencapaian terlalu tinggi dan gue gagal mulu. Mungkin emang bukan ke situ fokus kita, tapi mungkin nggak ya kita bikin buat satu tujuan kali biar kita tuh kayak jalan ada arahnya gitu loh bang, maksud gue. Tapi kan kalau misalnya jalan tanpa arah yang ya udah jalan aja dulu, ya udah akhirnya kesannya kayak gue bangun, gue ngerjain aktivitas biasanya, terus gue tidur, ya udah jadinya kan jalanin aja dulu kayak hidup tanpa tujuan nggak sih kalau kayak gitu caranya? Mungkin gitu. Mungkin nggak kalau gue liatnya berbeda. Gue lebih suka ngelihatnya bahwa tujuannya ada, tapi mungkin bukan jangka panjang.
Nah ini mungkin kalau gue ya nanti Ernest bisa sharing juga kali pengalamannya. Gue seneng waktu Ernest cerita waktu episode yang lalu gitu ya. Waktu Ernest bilang bahwa dia nggak jadi juga tuh bikin komik gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Lu seneng gue kagak bang? Kayaknya gue ngungkit-ngungkit masa lalu banget gitu ya. Bukannya berarti tapi dia kemudian nggak punya tujuan karena nggak jadi komiknya lalu kayaknya merasa dirinya give up. Nah waktu itu Ernest bilangnya bahwa tapi gue belajar hal yang lain, gue belajar sesuatu gitu. Nah jadi gue lagi mikir gini ya, ya silakan bikin bikin tujuan ya, kita lagi pengen, karena tujuan itu biasanya pencapaian sih, target saya maunya misalnya turun 5 kilo misalnya gitu ya, dan itu kan target-target itu baik ya, tapi ketika nggak tercapai, nah ini yang gue takut dengan istilah resolusi, ketika nggak tercapai seolah-olah kita gagal total. Nah menurut gue ya udah, kita revisi lagi, mungkin bahkan tujuannya mungkin yang kita lihat lebih realistis. Oh masalahnya gue belum bisa turun nih, tapi gue mungkin kurangin dulu ngemilnya. Jadi bukan berapa turunnya, tapi prosesnya itu jadi sesuatu yang menyenangkan ketimbang menghimpit kita gitu. Jadi gue jadi ngelihat waktu Ernest cerita itu ya, gue nggak tahu sih, gue tadi waktu denger Ernest bilang seperti itu, gue pikir iya juga ya, emang kenapa kalau nggak jadi komik? Tapi ada hal apa yang lain yang mungkin dia lagi pelajari. Ya itu jelas kalau memang ya itu kan bukan masalah esensi nggak esensi waktu itu kita bicaranya ya. Tapi ada hal-hal yang memang ya udah nikmati aja. Hidup itu nggak semua yang kita rencanain tercapai kok. Kalau gue jadi gini, gue jujur aja jadi lebih realistis melihat hidup ketimbang optimis, tapi gue jadi tidak merasa diri gue jadi diri gue yang sesungguhnya. Kalau gue gitu. Nas gimana Nas? Kalau gue tuh waktu ngerenung-renung ya kadang-kadang ya di akhir tahun terus ngeliatin kembang api, jadi makin sadar ya, kayak kembang api kan ditembakin terus ke langit kayak gitu. Habis itu udah warnanya indah kayak gitu, bagus, merah, biru, hijau kayak gitu dan lain sebagainya. Habis itu hilang. Sisanya bau misiu doang sama nginget-nginget oh warnanya ini dan lain sebagainya. Nah, kita makin sadar kadang-kadang tuh pergantian tahun kita tuh waktu lagi tembakin kembang api tuh lagi ngerayain sebuah perayaan kefanaannya dunia kayak gitu. Betapa sementaranya dunia ini tahun 2020 misalnya nanti pindah 2021, ya tahun 2020 itu kayak kembang api itu kayak gitu. Ada habis itu hilang kayak gitu. Ada habis itu hilang dan itu sebentar doang berlalunya kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang gue emang rada nggak mudah ya kayak masukin tahun 2021 dan lain sebagainya, kita punya ekspektasi, resolusi, mimpi dan lain sebagainya. Memang betul kita perlu punya mimpi kayak gitu. Dan memang Tuhan menciptakan kita kayak gitu untuk kemampuan itu kayak gitu, kita memiliki kemampuan itu untuk menangkap ya atau kurang lebih menerka-nerka ke depan tuh masa depan akan ada apa dan kita coba merancang kayak gitu masa depannya seperti apa. Cuman yang salah satu hal yang penting juga menurut gua adalah selain selain kita membuat dulu kayak gitu, membuat targetnya atau membuat mimpinya adalah merancang langkah pertamanya kayak gitu. Nah, itu yang menurut gua penting sih. Apakah nanti mencapai mimpi itu atau enggak ya nanti lihat aja kayak gitu. Yang penting langkah pertamanya tuh yang udah harus dijalanin, itu langkah pertamanya tuh yang udah harus ditapaki, baru nanti habis itu lihat kemana jalan kehidupan kayak gitu ya, memberi kita jalan kayak gitu. Kehidupan tuh mengarahkan hidup kita, karena kadang-kadang gue makin lama tuh makin sadar ya, kayak ada orang usaha keras banget tapi kayaknya hidupnya baru berubah tuh lama banget kayak gitu. Ada yang kayak ya elah cuman begini doang dia langsung berubah dan lain sebagainya. Nah, itu siapa yang ngatur kadang-kadang kayak gitu. Itu bertanya, kita bisa ngasih tips and trick kayak gitu. Ini kiat hidup sukses kayak gitu. Apakah semua orang yang mengikuti kiat itu akan selalu pasti sukses dalam waktu dekat? Nah, iya kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tuh ya benar kayak ada kiat-kiatnya, orang tuh harusnya kerja keras dan lain sebagainya. Nah, itu betul memang, tapi belum tentu setiap orang kerja keras dapat hasil yang sama kayak gitu. Ntar kita mulai evaluasi lagi kayak gitu, nih orang yang kerja keras tapi bodoh kayak gitu, nih orang kerja keras tapi nggak pintar, nggak cerdas dan lain sebagainya. Nah,
itu kan hasil evaluasi kita kayak gitu, mulai membuat penilaian-penilaian kayak gitu ya terhadap hidup seseorang atau apa yang harus kita lakukan. Nah, padahal kita sendiri juga nggak tahu apa yang membuat dia gagal, apa yang membuat orang lain berhasil kayak gitu. Nah, akhirnya kadang-kadang makin sadar itu tuh kuasa Tuhan kayak gitu. Tergantung kehidupan mau memberikan kekayaan kepada siapa, kemiskinan kepada siapa, popularitas kepada siapa kayak gitu. Walaupun memang bukan berarti kita berpangku tangan kayak gitu ya, menerima aja, tapi yang kayak Novi bilang tuh yang ya udah let it flow aja, nggak seperti itu kayak gitu. Tapi seberapa kerasnya pun kita usaha, kalau Tuhan nggak mengizinkan atau kehidupan nggak memberikan, ya kita nggak dapet. Gue inget banget tuh salah satu contohnya nih ya, kayak salah satu penulis besar tuh, mungkin kita pernah tahu juga ceritanya, J.K. Rowling kayak gitu. J.K. Rowling itu tuh dia baru sekitar umur 40-an tuh dia baru terkenal. Tapi dia masukin tulisannya itu tuh udah dari lama kayak gitu, dari dia umur 20 apa 30-an kayak gitu, dan dia mengalami penolakan terus-menerus kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan jadi bingung. Apakah si J.K. Rowling ini waktu umur 20-an nih jelek kayak gitu, terus tiba-tiba bagus di umur 40 kayak gitu, atau kenapa dia waktu umur 20-an kok ditolak tulisannya, tapi waktu umur 40-an tuh diterima dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sulit untuk dijawab sama hanya sekedar kiat-kiat tips sukses atau kiat-kiat mencapai resolusi dan lain sebagainya. Nah, itu sih. Jadi memang kita perlu punya sih yang namanya mimpi kayak gitu, resolusi. Tapi belajar yang menurut gue lebih penting adalah belajar bagaimana dengan tangan terbuka kayak gitu ya, menerima apa yang kehidupan berikan. Karena pada akhirnya tuh seperti yang Bang Alex bilang lagi, setiap saat kan kita punya hadiah-hadiah kayak gitu, yang kalau kita nggak berhenti, ya kalau kita nggak diam, kita nggak lihat tuh hadiah yang sudah diberikan kehidupan kepada kita. Kita selalu ributnya hadiah apa yang belum gue punya. Yang belum punya, padahal ada hadiah yang udah diberikan tapi kita nggak sadar kayak gitu, karena kita nggak menginginkan hadiah itu. Padahal kalau direnung-renung lagi, nggak semua punya hadiah yang kehidupan berikan kepada kehidupan kita. Nah, itu sih menurut gue ya, butuh sih waktu-waktu yang tadi Bang Alex bilang tuh, untuk hitung hadiah yang udah diberikan. Sekalipun tetaplah gue tetap nggak bisa menutup kemungkinan ada orang yang hidupnya susah, bener kayak gitu susah. Tapi menurut gue kehidupan nggak sekeras itu juga kok, nggak sejahat itu juga sampai akhirnya nggak memberikan hadiah apapun kayak gitu buat kita kayak gitu. Nah, itu sih yang menurut gue ya kayak gitu. Gitu gue ngelihatnya ya, untuk tahun baru ya, memasuki tahun baru, langkah pertama penting kayak gitu. Dan juga apa tuh namanya, sama kayak berdiam diri kayak gitu, menghitung hadiah penting kayak gitu. Perayaan lah, sebuah perayaan ya, hadiah itu kan sementara juga ya dirayakan aja, sama kayak kita merayakan tahun baru. Sebenarnya kita rayain tahun baru atau merayakan lewatnya 2020 sih, gue juga kadang-kadang Padahal kan setiap hari juga baru ya, harusnya kita merayakan setiap hari ya, sebenarnya logikanya begitu ya. Harusnya. Betul. Nah, itu sih, jadi kadang-kadang ngelihat kehidupan tuh kayak nanti nih masuk 2021 nih kayak gitu, punya resolusi nih kayak gitu. Langkah pertama apa nih yang bisa, yang jangan yang gede, maksud gue ya, langkah yang kecil sih kayak gitu. Dan karena langkah kecil itu nggak tahu sih ya nanti akan membawa ke mana gitu ya. Langkah step awal yang tadi Bang Alex bilang, tunggu perjalanan ya, tunggu prosesnya, jangan prosesnya, tunggu hasilnya. Karena hasilnya kadang-kadang bisa beda dari apa yang kita bayangkan. Udah sering banget tuh orang, aku nggak pernah menyangka akan jadi seperti ini dan lain sebagainya. Orang ngomongnya youtuber yang tiba-tiba viral gitu. Iya, padahal cuma goyang. Iya, mereka ngambil langkahnya. Itu salah satu hal yang menurut gua penting lah ya kayak gitu. Jadi ya nikmati aja sih menurut gua hidup ya kayak gitu. Hidup di momen yang sekarang. Kalau ada orang yang mau punya mimpi, gue pengen kaya kayak gitu, it's okay, nggak apa-apa. Selalu mau menikmati hidup lo juga apa-apa kayak gitu. Bekerja keras dulu sampai berpeluh-peluh, baru nanti
pada akhirnya apa sih yang didapat kayak gitu di dalam dunia ini kayak gitu, hidup cukup, makan cukup kayak gitu, itu cukup ya. Maksudnya kadang-kadang ya kayak kita khawatir, abis itu kita sedih, nanti kita bangkit lagi kayak gitu dari kesedihan kita, dari kekhawatiran kita kayak gitu. Setelah kekhawatirannya, kesedihannya hilang. Kayak beberapa waktu lalu kan Bang Alex bilang ketakutannya adalah orang tua kayak gitu yang meninggal kayak gitu, dipanggil sama Tuhan. Akhirnya dipanggil, tapi apakah Bang Alex abis itu ikut dipanggil juga kayak gitu? Ya enggak kan kayak gitu. Tapi Bang Alex belajar untuk menerima kayak gitu, terus juga belajar percaya kepada Allah yang baik, dan akhirnya tetap berjalan kayak gitu kehidupan Bang Alex sampai sekarang kayak gitu. Nah itu apa ya, mungkin itu yang perlu dipersiapkan ya di 2021, sikap menerima apa yang nanti kehidupan akan buat kayak gitu ya. Nah itu Gue sih kalau gue bisa lihat ini kali ya, menjalani tahun baru atau enggak menjalani tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan tuh kita boleh berharap tapi ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu loh, maksud gue. Terus berusaha gitu, maksudnya kayak tadi kan Eres berkali-kali bilang kayak ya lu berusaha tapi belum tentu dikasih ya, kan ya maksudnya ya lu berusaha terus tapi jangan berekspektasi bahwa lu akan ngedapetin hal seperti itu. Kalau dikasih ya bagus, ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah gitu, setidaknya sudah berjuang. Karena ada ya orang-orang yang dia tuh bener-bener ambisius banget. Ambisius sih berambisi sih boleh ya, tapi kalau terlalu berambisi kan juga nggak baik ya. Ya akhirnya lo jadi kayak menghalalkan segala cara melakukan, iya nggak sih? Atau gue salah bang? Iya. Gue ngelihatnya ya. Gimana Nes? Enggak, gue soalnya kadang-kadang mikirnya kayak gini, maksudnya ada orang-orang yang berambisius kayak gitu dan lain sebagainya, dan dia nanti sharing nih kayak gitu ke banyak orang, kita bisa kok, bener kayak gitu. Tapi coba deh kalau mau jujur, presentasenya berapa dari sekian miliaran orang yang berhasil. Nah itu tuh yang lebih dekat realitanya adalah banyak orang yang hidupnya tuh nggak sama seperti yang di-sharingkan dengan kiat-kiat sukses itu kayak gitu, dan itu kadang-kadang yang membuat kayak akhirnya kayak ngelihat, kok lu hidupnya nggak serius ya, kok lu kurang ambisius ya, kok lu kayaknya kurang mengejar mimpi lu ya, dan lain sebagainya. Orang lain tuh ngelihatnya seperti itu kadang-kadang, padahal orang itu mungkin pergumulannya beda. Yang gue mau ngikutin caranya dia tuh beda. Kadang-kadang suka ada orang viral dan lain sebagainya. Nah itu gimana jelasinnya kalau bukan ada tangan yang tidak kelihatan ya kayak gitu yang membuat itu ya. Kenapa nggak Bang Alex yang viral kayak gitu? Kenapa nggak Novi yang viral? Kenapa udah soalnya udah viral. Sombong sekali. Aduh, tapi menarik sih Nes. Aku ngelihatnya akhirnya ya, kalau aku sebenarnya dapat perspektif itu waktu baca Mazmur 90 waktu itu. Waktu ditulis di situ, ajar kami menghitung hari-hari kami. Jadi sebenarnya bukannya tahun baru nggak penting buat gue ya. Banyak hal kan itu maksudnya baru. Tapi sebenarnya Alkitab nggak hanya bicara kita ngitung tahun, tapi ngitungnya hari. Jadi maksudnya resolusi untuk jadi lebih baik itu bukan tahunan, tapi harian kalau mau bicara seperti itu. Karena itu gue setuju dengan yang Novi bilang gitu ya. Kita realistis. Nah, yang jadi masalah ketika orang menaruh seluruh hidupnya kepada targetnya dia. Kalau tercapai dia adalah sesuatu, nggak tercapai dia bukan sesuatu. Loh kok, maaf kata ya, kok bodoh banget gitu. Bahwa siapa kamu didefinisikan dari tercapai atau tidak resolusimu. Menurutku nggak demikian. Kadang-kadang juga orang tua suka gitu ya. Ya nih anak saya masih sekolah, nantilah tunggu dia jadi orang. Emangnya belum jadi orang sekarang? Emangnya dia lagi jadi hewan gitu ya? Jadi cara berpikir bahwa kalau dia mencapai sesuatu, barulah dia menjadi orang, menjadi sesuatu. Itu yang menurut gua membuat banyak orang ambis tuh. Ambis tapi nggak realistis, sehingga cuma punya optimisme. Begitu tercapai, itu sombongnya luar biasa. Seperti yang Ernest bilang, dia bisa cerita sama semua orang, nih saya bisa nih. Tapi begitu dia gagal, itu hancurnya bisa luar biasa juga. Karena
dia naruh harga dirinya, dia naruh seluruh hidupnya hanya kepada resolusinya tercapai apa enggak. Nah, gue ingin kita tuh bener yang kayak Ernest bilang ya, stop dulu, lihat lagi tangan Tuhan. Maaf lah ya kalau kita yang bicara Tuhan, karena hidup kita itu nggak lepas dari Tuhan menyertai. Kalau lu dapet, yang Novi bilang, kalau dapet puji Tuhan. Kalau nggak dapet, belum waktunya Tuhan. Kenapa emang? Hanya karena saya nggak tercapai resolusinya, saya mesti keluar dari dunia ini, saya harus bunuh diri. Jadi kadang-kadang gue jadi ngelihat bahwa gue pingin langkah-langkah hidup kita itu, sorry ya, mungkin kita pakai istilah jalanin aja, tapi bukan berarti nggak ada tujuan. Tapi ketika kita jalanin, tujuannya adalah becoming a better you in Christ lah ya. Tuhan mau kamu jadi lebih mengasihi Tuhan. Kalau gue cuma 2 mimpi gue lah. Makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Jadi sebenarnya aku becoming a better Alex kalau saya makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Bukan masalah tercapai targetnya, secara ambisnya apa. Itu bagi gua, ya kalau pakai bahasanya Ernest dulu ya, ada yang esensial, ada yang nggak esensial. Kira-kira gitu tuh. Aduh, kita banyak ngomong nih. Novi gimana, Nov? Ayo, Nov. Ya, kalau gue akhirnya sependapat sih sama kalian. Pokoknya intinya, gue melihat bahwa menjalani hidup tuh harus realistis, tapi bukan berarti lu tidak punya tujuan dan apa ya, fokusnya tuh kalau misalnya, jadi ini sih jangan bilang kayak kalau misalnya gue nggak bisa dapet berarti gue bodoh atau gue orang gagal, tapi belum waktunya aja gitu. Selama lu ngelakuin itu dengan baik ya, maksudnya dengan maksimal. Masa lalu dapat nggak dapat itu balik lagi ke Tuhan ya. Ya ibarat kata tuh kita sering ya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan gitu. Jadi jangan, gue akhirnya belajar tentang ini sih, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ya lu boleh berharap, tapi jangan terlalu tinggi. Ya pengharapan itu sama Tuhan gitu. Maksudnya ya kalau misalnya gini loh, kalau lu berharap sama Tuhan, apapun jawaban Tuhan lu harusnya terima. Kalau lu benar-benar bergantung dan berharap sama Tuhan ya. Karena kan, tapi kalau misalnya lu berharap dengan ekspektasi lu, berarti ketika nggak dapet ya lu akan kecewa. Itu sih gue akhirnya gue jadi kayak gitu. Jadi ya jalanin aja dengan maksimal, dengan tujuan yang baik untuk lu semakin hari semakin baik. Masalah mimpi lu dapat atau enggak, selama sudah mengerjakan dengan baik, gue rasa Tuhan tidak akan diam. Dia akan tahu kapan waktu yang tepat untuk lu ngedapetin itu gitu aja sih. Jangan nyerah lah intinya. Benar-benar. Gitu. Gue inget yang Ernest bilang itu ya, apa langkah pertama gitu. Gue boleh sharing dikit lah ya, maksudnya pengalaman langkah pertama. Kadang gini ya, kalau kita cuma ambisius untuk mencapai sesuatu, jangan-jangan langkah-langkah yang kita buat juga tuh sebenarnya bukan sesuatu yang kita pengen, bukan sesuatu yang kita suka. Nah, saya ada orang-orang yang bilang gitu ya, gimana sih Bang ya cara nambah follower di Instagram? Saya pikir banyak yang cuma mau followernya bertambah, tapi poinnya adalah lu ngasih konten apa? Lu setia nggak membangun konten? Waktu nggak ada yang ngeliat, lu berhenti, atau lu tetap memberi konten? Nah, gue pikir ya apa yang Novi lakukan setahun ini gitu ya, ya pasti ngurusin media nggak gampang ya Novi ya. Apa yang Ernest lakukan juga gitu ya, waktu bikin konten. Kadang-kadang kita pikir, lihat gini, ya ampun, ini yang lihat kok dikit banget. Besok yang lihat banyak banget. Tapi menurut gue kadang-kadang gini, gue jadi ingat ada kutipan begini ya. Gue posting sesuatu bukan sekadar nambah follower, tapi justru karena gue followernya Kristus, maka gue akan keep posting sesuatu yang menyaksikan apa yang gue alami sama Kristus. Dan kalau banyak yang suka, puji Tuhan. Nggak ada yang suka, urusan dia dong. Tapi I will keep posting gitu. Jadi kadang-kadang, jadi orang tuh senengnya, pokoknya gue mesti tambah berapa follower setiap bulan. Tapi kamu sendiri langkah pertamanya nggak ada, kesetiaannya nggak punya. Dan gue yakin sama Novi, Tuhan juga pasti nggak tutup mata lah ketika kita melakukan bagian kita. Ada yang Tuhan akan berikan, walaupun belum tentu sesuai dengan yang kita mau kan. Nah, kira-kira gitu sih kalau gue lihat ya. Oke, kita mengakhiri topik kita yang panjang ini. Kalau nggak tahun baru. Bang Alex ya tahun baru. Biasanya ya. Silakan Bang, kata-kata terakhir. Jadi kata-kata
kami sebagai tim Friend Sound sangat bersyukur sudah bersama-sama dengan teman-teman sekalian melewati 2020. Dan ya kita juga banyak belajar ya dari satu sama lain melalui podcast ini, dan juga belajar dari teman-teman yang sharing, yang tanya, dan itu yang berbagi, itu membuat kita juga jadi lebih semangat lah untuk melayani Tuhan ke depan. Jadi kita akan masuki tahun 2021. Ya, jalani aja. Kita realistis, tapi kita punya pengharapan karena kita ada dalam Tuhan. Jadi, selamat tahun baru, teman-teman sekalian. Selamat tahun baru, Novi, Ernest. Tahun baru, Bang. Semua. Jadi, kita tetap ada kan tahun depan ya? Yakin ya? Ya, coba jalanin aja dulu. Oke, jalanin aja dulu. Oke deh. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat tahun baru. Tahun baru.